Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu Advent keempat dan sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik kepada kami Tuhan. Jikalau kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu, itu adalah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih-lebih kami sangat bersyukur karena kami memperoleh kesempatan yang indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat di dalam merenungkan firman-Mu ini, sehingga setiap kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang jam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang terakhir ini yang menjadi tema kita di Sinode GNKP Indonesia, penantian yang pasti. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini terjadi ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke bait Allah di Yerusalem. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 12, di situ kita bisa melihat bahwa setiap anak laki-laki yang sudah berumur 8 hari, ia akan disunat. Nah, 7 hari Maria setelah melahirkan, dia dikatakan najis. Lalu hari ke-8 anak laki-laki itu disunat. Dan setelah itu Maria masih dianggap najis dan tidak boleh masuk di bait Allah selama 33 hari. Itu catatan dari Imamat pasal 12. Setelah hari yang ke-33 itu barulah
dia boleh membawa anaknya masuk ke bait Allah. Disitulah anak laki-laki diserahkan kepada Tuhan dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan kepada Musa. Sebenarnya yang dibawa pada saat itu adalah seekor domba dan juga burung merpati atau burung tekukur. Tetapi yang mereka bawa hanyalah 2 ekor burung merpati. Mereka tidak membawa domba karena Maria dan Yusuf memang miskin pada waktu itu. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dibawa ke dalam bait Allah, firman Tuhan mencatat bahwa di Yerusalem itu ada seorang laki-laki yang bernama Simeon. Dia ini sedang menanti-nantikan Mesias. Bagaimana dia mengetahui tentang Mesias? Di sini dikatakan tadi bahwa Roh Kuduslah yang menyatakan kepadanya tentang Mesias ini. Memang di dalam Alkitab kita tidak banyak tahu tentang profil Simeon ini. Tetapi Alkitab mencatat dia sebagai seorang tokoh yang menanti-nantikan Yesus. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon ini adalah seorang yang percaya kepada Allah, dan kepercayaannya kepada Allah dia buktikan dengan kehidupan yang benar dan kehidupan yang saleh sambil menantikan Mesias. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kehidupan Simeon ini. Simeon ini tentu saja seorang yang sudah tidak lagi muda. Memang Alkitab tidak menjelaskan tentang dia terlalu banyak. Tetapi dia ini adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dan kepercayaannya kepada Allah ini tidak hanya sekedar di bibir saja. Kepercayaannya kepada Allah bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai seremonial, tetapi kepercayaannya kepada Allah dibuktikan dari kehidupannya yang nyata. Di sini dikatakan dia seorang yang benar dan seorang yang saleh. Inilah kehidupan orang percaya yang seharusnya. Dan di dalam kehidupannya ini dia menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dia menantikan Yesus. Dia tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, Bapak Ibu, tapi dia menjadi orang percaya yang bersungguh-sungguh. Dia menjadi orang percaya yang taat. Dia menjadi orang percaya yang setia di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia hidup dengan benar dan dia hidup dengan saleh. Dia tidak hidup sesuka hatinya. Dia tidak hidup semaunya dia, tetapi dia hidup semaunya Tuhan. Ini adalah satu hal yang menarik yang mengingatkan kita juga di minggu Advent keempat ini. Kita yang menyebut diri sebagai orang percaya, adakah penyebutan diri ini tidak hanya sekedar kata-kata saja? Adakah penyebutan diri sebagai orang percaya ini bukan hanya sebagai rutin
rutinitas sebagai menurut KTP kita saja. Kepercayaan kita kepada Tuhan adakah dibuktikan dengan hidup benar dan saleh? Hidup saleh itu bukan berarti hanya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin kepaduan suara. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu, tetapi kehidupan saleh dan hidup benar ini menyangkut seluruh totalitas hidup kita ini, menyangkut sifat karakter hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah hidup orang yang percaya. Dan di dalam melakukan kehidupan yang benar dan saleh ini, kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Simeon menantikan kelahiran Yesus, kalau kita menantikan kedatangan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Simeon. Kita ini orang percaya dan kita boleh melihat kepada diri, adakah kita hidup dengan benar? Tidak pernah ada dendam yang kita simpan di dalam hati ini sampai detik ini. Tidak ada yang tidak saling menyapa di antara keluarga dengan keluarga sampai detik ini. Tidak ada yang menyimpan iri hati satu dengan yang lain sampai dekat Natal ini. Sungguhkah seperti itu? Tidak ada yang menipu saudaranya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gampang saja kita katakan kita orang percaya. Tapi seperti apakah kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang percaya? Hidup benar, hidup saleh. Kalau ini yang ada di dalam kehidupan orang percaya, maka iri hati tidak akan ada. Menjatuhkan orang lain juga tidak akan ada. Perselingkuhan juga tidak akan terjadi. Karena apa? Kita orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Kita orang Kristen yang benar-benar adalah orang Kristen. Bukan hanya lip service saja. Saya orang Kristen loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh melihat kepada diri sendiri sebagai orang yang sudah percaya kepada Mesias yang sudah datang itu. Adakah kita sungguh-sungguh hidup dengan benar? Adakah kita sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita melihat dalam firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa Simeon ini memiliki Roh Kudus. Dia seorang yang percaya kepada Allah, dan Roh Kudus itu menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Dan kita lihat di sini, tepat ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah, Roh Kudus juga menuntun Simeon ini untuk datang ke bait Allah, sehingga dia bertemu langsung dengan bayi Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Mesias, apa yang terjadi di dalam hidup Simeon? Di sini dia katakan di dalam ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu.
Ketika dia bertemu dengan Yesus, di sini dia katakan tadi, dia mengambil anak itu, dia menatangnya sambil memuji Allah. Yang ada di dalam kehidupan Simeon ada sukacita yang besar, ada sukacita yang melimpah, karena dia bertemu dengan Mesias, dia bertemu dengan seorang juru selamat yang dinanti-nantikannya, dan penantiannya tidak sia-sia. Penantiannya itu adalah pasti. Ketika itulah dia memuji Tuhan, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia bersyukur, dia bersukacita, dan dia memuji Tuhan. Di dalam pujiannya dia menyatakan apa? Kalau saya mati sekarang, dia bahagia. Karena apa? Dia mengatakan, saya boleh pergi di dalam damai sejahtera karena saya sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Inilah sukacita terbesarnya. Sebelum dia mati, dia sudah melihat keselamatan dari Allah. Itu artinya dia pasti bertemu dengan Bapa di surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bertemu dengan Yesus akan dilimpahi dengan sukacita, akan dilimpahi dengan ucapan syukur, akan dilimpahi dengan pujian yang besar kepada Allah. Dan inilah yang dialami oleh Simeon. Dia memuji Allah tak henti-hentinya karena dia sudah bertemu dengan juru selamat. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini membawa kita juga untuk melihat kepada diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam menyambut Natal kali ini, adakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh bersukacita? Walaupun tidak ada baju baru, walaupun tidak ada tas baru, walaupun tidak ada makanan enak. Kadangkala Natal itu diidentikan dengan baju baru, sepatu baru, makan enak-enak, pesta-pesta. Bersyukur sekarang petasan sudah diatur ya di KUHP yang baru ini ya. Tidak boleh ada lagi petasan yang membisingkan ya. Tapi semua itu identik dengan hal-hal yang menurut kita sepertinya gembira, tapi itu hanya di luar, Bapak Ibu. Kita di Natal ini adakah sungguh-sungguh menyiapkan hati yang memuji Allah karena kita sudah bertemu dengan Yesus, karena kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita? Dan adakah sukacita kita itu ada ketika kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Adakah itu yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan di dalam penyambutan kita terhadap Yesus Kristus? Sering sekali yang terlalu banyak kita siapkan adalah hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah. Tapi sesungguhnya yang lebih penting adalah hati. Simeon ini ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa dirinya. Dan itu sudah cukup. Karena apa? Dia dilimpahi oleh sukacita yang besar. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan bertemu dengan Yesus secara langsung ya, seperti Simeon pada waktu itu. Tapi secara rohani kita percaya kepada Yesus
Dan itu sudah disebut dengan pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Adakah itu membuat hidup kita bersukacita di dalam Kristus? Ataukah dalam hidup ini yang selalu ada adalah keluh kesah? Ataukah yang selalu ada adalah persungutan? Ataukah yang selalu ada adalah kurang bersyukur? Kita sudah punya Yesus sekarang. Hendaknya kita bersyukur, kita memuji Tuhan seperti Simeon. Dan ucapan syukur itu kita buktikan dengan apa? Kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita punya, kita bisa bawa kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita bersyukur, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, di Natal ini kita merenungkan itu. Apa yang kita persiapkan? Apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan? Adakah hidup ini sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan? Atau kita sibuk dengan mempersiapkan hal-hal yang lahiriah saja? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau saya tidak salah, final Piala Bola malam ini ya, kalau saya tidak salah, mungkin itulah sebabnya saya melihat dalam gereja kurang banyak orang hari ini, ya, mungkin mempersiapkan diri untuk menyaksikan final malam ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadang karena hal-hal di sekitar kita pun juga kita bisa lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh saja menonton bola sampai jam 4, jam 5, silakan saja. Tapi jangan melupakan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersaat teduh, apalagi jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 30, 31, 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Di dalam pujian Simeon ini, apa yang dinyatakan? Dia menyatakan tentang keyakinannya, tentang keselamatan yang diperolehnya. Sekalipun dia mati, dia bersukacita. Karena apa? Karena dia akan masuk surga di mana Bapa berada. Ini yang dimiliki oleh Simeon. Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, maka dia memiliki keyakinan, kepastian penantiannya itu. Dia pun kalau mati, dia pasti masuk ke surga. Dan ini sukacita yang besar bagi Simeon. Itulah sebenarnya dia mengatakan kalaupun dia mati, dia akan bersukacita karena dia sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Setiap orang yang percaya hendaknya memiliki keyakinan akan keselamatannya. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca, kalau kita melihat tadi pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 3. Di situ dikatakan dia telah datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang yang perlu kita gumulkan, benarkah semua orang yang ada di dalam gereja ini memiliki keyakinan keselamatan? Keyakinan keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah pasti. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu. Dan bukan nanti, tetapi sekarang. Kadangkala banyak orang yang tidak yakin dengan hal ini. Tapi lihatlah Simeon. Simeon ini menyatakan dengan langsung, kalau aku pergi dalam damai sejahtera karena aku sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hendaknya kita mengevaluasi diri.
Kita yang sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen, kita juga yang baru saja memahami tentang Kristen. Adakah kita memiliki keyakinan keselamatan ini? Kalau tiba saatnya kita pulang, adakah kita yakin bahwa kita pasti masuk ke surga? Orang yang memiliki keyakinan keselamatan, dia meyakini ini. Simeon meyakini ini. Simeon memiliki ini. Dan dia mengajak kita hari ini juga untuk melihat kepada hati kita. Adakah kita juga memiliki keyakinan tentang keselamatan kita? Ini hanya diberikan, ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Kalau Simeon tadi, dia bertemu langsung dengan Yesus. Kita sekarang, orang-orang yang percaya, itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka sekarang kita melihat kepada hati kita. Adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Jangan pernah menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini di dalam Advent yang terakhir ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk merenungkan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Di dalam menantikan kedatangan yang kedua ini, hendaklah kita hidup di dalam kebenaran, hidup dengan saleh, hidup dalam kesetiaan, dan kita memiliki keyakinan keselamatan. Ayat hafalan kepada kita Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kita sama-sama 3 ya. Sebab mataku telah yang daripadamu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada-Mu, tolong kami Tuhan supaya kami hidup dengan benar, kami hidup dengan suci, dan kami hidup di dalam pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Karena itu tolong kami supaya supaya Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan yakinkan kami Tuhan bahwa setiap kami yang percaya kepadamu memiliki jaminan keselamatan. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.